Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Tak dihargai karena aku hanya anak tukang sol sepatu. 15 tahun kemudian ku buat mereka menyesal. Namaku Diva. Aku anak dari tukang sol sepatu keliling. Hidupku penuh luka dan tapa air mata sejak kecil. Ibuku meninggal karena penyakit paru-paru saat aku masih duduk di kelas 5 SD. Sejak saat itu, hanya aku dan ayahku melawan dunia. Orang-orang memandang kami seperti kotoran di jalanan. Seakan kami tak pantas mendapatkan kasih sayang atau pengakuan. Tetapi ayahku selalu bilang, tapak luka akan jadi tapak kekuatan, asal kamu terus melangkah. Kata-kata itu menguatkanku meski dunia ini tak pernah berbelas kasihan. Setiap kali ayahku kembali dari keliling kampung memperbaiki sepatu orang, tubuhnya kelelahan dan wajahnya kusam. Aku tahu dia bekerja keras bukan hanya untuk kami bertahan hidup, tapi juga untuk memberi aku harapan. Harapan yang katanya hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berani berjalan meski berlumuran luka. Saat aku di sekolah, anak-anak lain sering mengejek kami. Anak tukang sol sepatu. Mereka akan berkata sambil tertawa kecil. Aku hanya menundukkan kepala, mencoba untuk tak menangis. Ayah selalu mengajarkan untuk tak membiarkan air mata menetes hanya karena cemoohan orang. Kita berjalan dengan kaki kita sendiri. Diva, jangan biarkan orang lain mengukur harga diri kita, katanya. Tapi aku tak bisa melawan pandangan orang-orang yang sudah tertanam dalam benak mereka. Mereka melihatku sebagai anak tukang sol sepatu, dan itu seolah memberi mereka hak untuk merendahkan kami. Bahkan saat aku berdiri di depan kelas, tak ada yang menganggapku lebih dari sekadar bayang-bayang ayahku yang tak dikenal. Aku tidak punya nama. Aku hanyalah anak dari tukang sol sepatu yang mereka anggap hina. Namun, di balik semua itu, ada satu harapan besar yang selalu aku simpan. Suatu hari nanti, aku ingin membuktikan bahwa tapak luka yang aku tinggalkan di jalanan akan membawa aku ke tempat yang lebih tinggi. Tempat yang tak hanya dihargai karena keberadaanku, tapi juga karena perjuanganku. Tapi jalan itu tak akan mudah. Aku tahu, di depan sana, ada banyak batu tajam yang akan mencoba menghentikan langkahku. Tapi aku tak akan menyerah. Aku akan terus melangkah, karena setiap tapak luka yang tertinggal adalah jejak menuju masa depan yang lebih baik. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, suara ketukan palu kecil di sepatu sudah menjadi alarm hidupku. Bunyi ketukannya terdengar samar-samar dari ruang tamu. Dan aku tahu itu tandanya ayah sudah mulai bekerja. Setiap pagi, ayahku bekerja keras memperbaiki sepatu-sepatu yang rusak, dari gang ke gang, dari satu rumah ke rumah lain. Suara palu itu, meski seringkali terdengar sepi, menjadi suara yang penuh makna bagiku. Itulah suara perjuangan, suara yang tak pernah bisa dihindari, dan suara yang mengingatkan aku betapa kerasnya hidup ini. Aku ikut ayah setiap hari, membawa lem, kain tambalan, dan beberapa alat lain yang diperlukan untuk memperbaiki sepatu. Aku tak pernah mengeluh, karena aku tahu ini adalah satu-satunya cara bagi kami untuk bertahan hidup. Ayah selalu bilang, setiap tapak luka yang kita buat di tanah ini akan jadi tanda kekuatan kita. Diva, jangan pernah malu. Tapi di sekolah, semua itu terasa sangat berbeda. Setiap kali aku melangkah masuk ke kelas,
Bau lem sepatu itu seperti menjadi jejak yang selalu mereka cemoohkan. Si anak bau sol datang. Mereka akan berkata dengan tawa yang menyakitkan. Jangan sampai lemnya nempel di kursi, ya. Melinda, si ratu kelas yang selalu tampak sempurna dengan pakaian seragam yang rapi dan sepatu baru, selalu menjadi biangnya. Setiap kali aku lewat, dia pasti melontarkan sindiran tajam yang membuat semua teman-teman di kelas tertawa. Dan aku hanya bisa menunduk, berharap bisa menghilang. Aku ingin berteriak, ingin membela diriku, tapi rasanya suara itu selalu terperangkap di dalam tenggorokan. Ayah selalu mengajarkan untuk tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Jangan pedulikan mereka, Diva. Biarkan mereka tertawa, karena suatu hari nanti, mereka akan melihat betapa kuatnya kaki kita berjalan. Kata ayah suatu hari setelah aku pulang menangis karena ejekan mereka. Namun, semakin lama, ejekan itu semakin menekan hati dan pikiranku. Di dalam kelas, aku merasa seolah tidak ada tempat untukku. Aku merasa asing, seperti seseorang yang terperangkap di dunia yang tidak pernah bisa aku pahami. Bahkan guru-guru pun kadang hanya melihatku sekilas, tak peduli dengan kehadiranku. Semua orang di sekitarku tampaknya lebih peduli dengan apa yang mereka punya. Sepatu baru yang mengkilap, pakaian yang terawat, dan hidup yang serba cukup. Sementara aku hanya bisa membawa sepasang sepatu lusuh yang pernah menjadi kebanggaan ayah. Sepatu itu bukan hanya pelindung kakinya, tetapi juga simbol perjuangan. Dan meskipun banyak yang merendahkan kami, aku tahu, seiring dengan setiap ketukan palu ayah, setiap tambalan yang aku lakukan, kami sedang membangun sesuatu yang lebih besar, meski itu tak tampak oleh mata orang lain. Tapi saat aku berjalan pulang dari sekolah, mendengar suara tawa Melinda dan teman-temannya, aku merasa seolah-olah dunia ini begitu berat. Aku ingin menyerah, tapi suara ayah selalu terngiang di telingaku. Jangan berhenti, teruslah melangkah. Hari Ibu selalu menjadi hari yang penuh harapan bagi banyak anak, tapi bagi aku, itu adalah hari yang penuh luka. Aku masih ingat dengan jelas. Pagi itu saat guru memberi tugas untuk menulis surat kepada ibu. Semua anak di kelas tampak antusias. Wajah mereka berseri-seri, seperti mereka sudah menyiapkan kata-kata manis untuk ibu mereka. Tapi hatiku tercekat. Ibu sudah tiada, meninggalkanku ketika aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Tidak ada yang bisa kutulis selain rasa rindu yang begitu dalam. Aku duduk di meja, pensil di tangan, tapi tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Aku teringat wajah ibu yang selalu hangat, selalu sabar meski tubuhnya semakin lemah karena penyakit paru-paru yang tak kunjung sembuh. Aku teringat bagaimana dia selalu bangun pagi-pagi sekali, meskipun tubuhnya sering terbatuk-batuk. Aku teringat senyum ibu yang selalu membuatku merasa aman, meskipun dunia di luar sana selalu menghina kami. Tapi sekarang, ibu sudah tiada, dan aku hanya bisa menulis tentang betapa aku merindukannya. Aku menulis surat itu dengan tangan gemetar, hati bergetar. Ibu, aku rindu sekali. Aku ingin bisa memberimu bunga dan senyumku yang ceria. Tapi sekarang, aku hanya bisa berdoa untukmu. Ibu, semoga kau bahagia di sana, jauh dari rasa sakit. Setelah selesai menulis, aku terpaksa membacanya di depan kelas. Suasana menjadi hening sejenak. Semua mata tertuju padaku. Dan saat aku mulai membuka mulut, suara ketakutanku ikut terdengar. Aku hampir tidak bisa menahan air mata yang sudah menggumpal di mataku. Namun, sebelum aku bisa menyelesaikan kalimat terakhir, Reza, teman sekelas yang selalu terlihat melindungi Melinda, tiba-tiba menyela dengan suara keras. Ngaku-ngaku punya ibu, padahal ibunya udah mati. Reza tertawa terbahak-bahak, diikuti dengan tawa teman-temannya yang semakin keras. Aku merasa seluruh tubuhku bergetar. Rasa malu dan sakit hati menyusup begitu dalam. Lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu betapa beratnya kehilangan ibu.
Betapa sulitnya hidup tanpa pelukan hangatnya. Aku berusaha menahan tangis, namun air mata itu mengalir begitu saja. Aku mencoba untuk tetap berdiri tegak, namun rasanya seperti ada ribuan batu yang menekan dadaku. Aku ingin berlari keluar dari kelas itu, ingin menghilang dan menghindari semua tawa itu, tapi aku tetap berdiri. Aku ingin membuktikan bahwa meskipun ibu sudah tiada, aku masih ada. Aku masih berharga. Guru yang berdiri di depan kelas akhirnya mencoba menghentikan kegaduhan itu. "Reza, itu tidak sopan," serunya. Namun aku bisa melihat senyum di wajahnya. Seperti itu hanya bagian dari rutinitas. Seolah semua orang di kelas menganggap ejekan itu biasa. Tapi aku tahu, dalam hati, aku merasa hancur. Aku kembali duduk di tempatku, berusaha menahan air mata yang terus mengalir, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti seorang yang terbuang. Aku merasa kesepian, bahkan di antara banyak orang. Namun, saat bel sekolah berbunyi, dan semua anak bersiap-siap pulang, aku berlari keluar kelas. Aku tidak bisa lagi bertahan. Aku ingin melarikan diri dari semua tawa itu, dari semua orang yang tidak mengerti rasa sakitku. Aku ingin menangis, merasakan kebebasan dari semua hinaan itu. Di luar sekolah, angin sejuk menyambutku, tapi hatiku tetap terasa berat. Aku hanya bisa menatap langit, berharap ibu di sana bisa mendengarkan isi hatiku. "Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku berharap kamu bisa ada di sini. Aku hanya ingin merasa tidak sendirian." Malam itu, udara begitu dingin dan jalanan gelap seperti menyimpan rahasia kelam yang siap menerkam siapa saja. Ayah belum pulang. Biasanya pukul 8 malam dia sudah mengetuk pintu rumah, membawa kantong plastik kecil berisi nasi bungkus, dan senyumnya yang lelah tapi hangat. Tapi malam itu, jam sudah menunjukkan hampir 9:30. Hatiku mulai gelisah. Aku memutuskan untuk mencarinya. Aku berjalan cepat melewati gang sempit tempat biasa ayah menaruh kotak peralatannya. Di ujung gang, samar-samar aku melihat dua pria besar mendorong seseorang ke tembok. Langkahku terhenti. "Ayah?" bisikku lirih, tapi cukup keras untuk membuat salah satu pria itu menoleh. Dan di sanalah aku melihatnya. Ayahku. Tubuh kurusnya tersungkur. Tangan gemetar melindungi wajah. Salah satu pria menghantam pelipisnya dengan gagang sapu yang patah. Darah langsung mengalir, menetes pelan di atas aspal. "Ayah!" Aku menjerit dan berlari, tak peduli lagi meski kaki gemetar. Orang-orang itu terkejut, lalu kabur sambil tertawa mengejek. Aku jatuh berlutut di samping ayah, memeluk tubuhnya yang lemah. "Diva," suara ayah lirih, nyaris tak terdengar. "Aku nggak apa-apa, cuma diminta bayar tempat." Air mataku jatuh membasahi bajunya. Kenapa mereka mukul ayah? Kenapa mereka jahat sekali? Suaraku bergetar, penuh ketakutan dan amarah. Ayah berusaha duduk dengan susah payah. Darah masih mengalir dari pelipisnya. Tapi ia menatapku dengan mata penuh ketenangan. "Karena dunia ini nggak selalu adil, Nak. Tapi kita jangan pernah jadi seperti mereka. Jangan sampai luka ini bikin kita berhenti melangkah." Aku menggenggam tangan ayah erat-erat, seolah jika ku lepas sedikit saja, dia akan hilang. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi merasa dunia ini aman. Bahkan jalan menuju warung pun terasa seperti lorong penuh bayangan yang siap menerkam. Aku mulai takut keluar malam. Setiap suara keras membuatku terlonjak. Setiap bayangan pria tinggi membuat dadaku berdebar tak karuan. Tapi lebih dari segalanya, aku mulai takut kehilangan ayah. Ayah yang selalu bilang bahwa luka bukan alasan untuk menyerah. Tapi bagaimana jika luka itu terlalu dalam? Bagaimana jika dunia terus menghantam tanpa memberi ruang untuk bernapas? Malam itu, di tengah darah dan air mata, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa hanya menjadi gadis kecil yang bersembunyi di balik pintu. Aku harus bangkit. Bukan hanya untukku, tapi untuk ayah. Untuk ibu yang sudah tiada.
Untuk hidup yang masih menanti di ujung jalanan yang gelap ini. Hari itu hujan deras, dan bau tanah basah memenuhi udara. Ayah masih terbaring lemah di dipan kecil. Luka di pelipisnya mulai menghitam. Aku duduk di sampingnya, mengganti kain kompres setiap setengah jam sekali. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu membuyarkan keheningan. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu, dan di balik tirai hujan berdiri sosok perempuan paruh-baya dengan wajah penuh kehangatan. Bude Nur. Diva. Sapanya pelan sambil memelukku. Pelukannya seperti pelita yang menembus gelap malam. Astagfirullah, Dik Rahman. Suara Bude tercekat saat melihat ayah. Ia langsung masuk dan menghampiri ayah. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu lelaki itu. Aku dengar dari tetangga lama di kampung. Kenapa kau nggak bilang apa-apa? Rahman, aku ini keluargamu. Ayah tersenyum lemah. Aku nggak mau ngerepotin, Bude. Bude Nur menatapku. Matanya berkaca-kaca. Lalu dia mengeluarkan satu kotak dari tas kainnya. Isinya lauk pauk hangat, beberapa bungkus nasi, dan termos kecil berisi teh manis. Kalian pasti belum makan layak sejak kemarin, ya? Nih, makan dulu. Diva, suapin bapakmu. Aku hampir tak bisa menahan tangis. Bude Nur, yang selama ini hanya sesekali mengirim kabar dari kampung, tiba-tiba muncul seperti malaikat yang dikirim Tuhan saat aku hampir putus asa. Malam itu, setelah ayah tertidur, Bude duduk bersamaku di dapur kecil. Kami berbicara pelan, di antara denting air hujan yang jatuh di seng rumah. Diva, bagaimana sekolahmu? Tanyanya lembut. Aku menunduk. Masih lanjut, Bude. Tapi, aku takut. Aku nggak tahu sampai kapan bisa bayar. Bude menggenggam tanganku. Kamu ikut Bude ke kampung, ya? Kita tinggal di rumah peninggalan Simbah. Sekolah di sana nggak mahal, dan kamu bisa bantu Bude di warung. Aku menatapnya lama, tergoda. Tapi sebelum aku menjawab, suara ayah terdengar dari kamar. Nur. Kami berdua langsung masuk. Aku dengar tawaranmu tadi, kata ayah pelan, tapi tegas. Terima kasih, tapi biarlah kami di sini. Tapak kita sudah tercetak di kota ini. Aku mau Diva lulus dari sekolahnya. Aku mau dia punya kesempatan lebih dari sekadar bertahan. Bude Nur menangis. Aku juga. Tapi aku tahu, dalam tangis itu ada rasa hormat yang dalam. Ayahku memang hanya tukang sol keliling, tapi jiwanya, tegaknya, adalah tiang yang menahan hidup kami. Sejak malam itu, Bude Nur tinggal sementara di rumah kami. Ia membantu merawat ayah, memasak, bahkan sesekali menemaniku belajar. Dan meski aku tahu hidup kami tak akan mudah, kehadirannya membuat rumah mungil kami terasa lebih hangat. Seperti punya ibu lagi. Walau hanya sebentar, pagi itu langit mendung. Seakan tahu aku akan menjalani hari yang kelabu. Aku datang lebih awal ke sekolah. Ingin belajar sebelum bel masuk berbunyi. Tapi saat membuka loker, aku terdiam. Sepatu baruku, yang ayah belikan dari hasil kerja kerasnya menyulam sepatu hingga larut malam, sudah tak ada di tempat. Aku panik. Mataku menyapu seluruh lorong, berharap itu hanya kesalahan letak. Tapi ketika aku menuju ke belakang sekolah, di dekat tempat sampah besar dekat toilet lama, aku melihatnya. Sepasang sepatu itu tergeletak kotor, basah, dan penuh lem uhu. Dan di lidah sepatu itu, dengan spidol hitam besar, tertulis, "Bau sol." Aku menahan napas. Rasanya seperti ditampar di muka, disiram air panas, dan dijatuhkan dari ketinggian. Semuanya bersamaan. Tanganku gemetar saat mengangkat sepatu itu. Lemnya masih basah. Bau menyengat menusuk hidungku, seperti ejekan yang tak berkesudahan. Di kejauhan, aku mendengar suara tawa. Suara yang tak asing. Melinda dan dua temannya berdiri di pojok taman sekolah, menyeringai puas. Aduh, maaf ya, Diva. Sepatunya jalan sendiri ke tempat yang cocok.
kata Melinda sinis sambil tertawa. Mungkin dia juga malu dipakai anak bausol. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Air mata menggenang. Tapi aku tidak mau mereka melihatku hancur. Aku peluk sepatu itu dan berlari ke kamar mandi. Di sana, aku buka keran, menyikat noda lem yang menempel. Setiap gesekan sikat terasa seperti usaha menghapus rasa hina di hati. Tanganku kotor, bajuku basah, dan mataku sembab. Tapi sepatu itu kembali bersih. Tidak sempurna, tapi cukup untuk kulangkahkan lagi. Siangnya, aku duduk di kelas memakai sepatu itu. Ada bekas tinta yang belum hilang sepenuhnya. Ada aroma lem yang masih samar tercium. Tapi aku duduk dengan kepala tegak. Saat Melinda lewat dan mencibir, aku hanya menatap matanya dan berkata lirih namun tegas. Sepatu ini pernah dibuang, tapi tidak menyerah. Sama seperti aku. Dia terdiam. Bahkan untuk sesaat, dia kehilangan kata. Dan hari itu, aku belajar satu hal. Harga diri tak pernah bisa dibuang ke tempat sampah. Selama kita masih mau mencuci luka dan melangkah lagi. Hari itu hujan turun deras. Aku baru pulang dari sekolah dengan seragam yang basah dan sepatu yang becek. Suara petir menggelegar saat aku membuka pintu rumah kontrakan kami yang sempit. Ayah sedang memasak air untuk membuat kopi. "Diva, ganti baju dulu, nanti masuk angin," katanya sambil tersenyum meski wajahnya tampak lelah. Aku baru saja mengganti baju ketika terdengar suara ledakan keras dari dapur. "Ayah!" teriakku panik. Aku berlari ke arah dapur dan melihat kobaran api menjilat langit-langit kayu. Kompor gas kami meledak. Mungkin selangnya bocor. Asap memenuhi ruangan. Ayah terjatuh. Tangannya merah terbakar. Aku menjerit. Tak tahu harus bagaimana. "Tolong! Kebakaran!" Suara tangisku menggema keluar. Beberapa tetangga keluar rumah. Tapi tak banyak yang mendekat. Mereka selama ini memandang kami sinis. Si tukang sol dan anaknya yang selalu bau lem. Tapi dari balik gerimis, sosok tinggi besar datang berlari membawa ember air. Pak Udin, lelaki yang biasanya cuek dan galak kalau melihat ayah menggelar lapak tambalan di depan rumahnya. "Air! Cepat ambil air lagi!" teriaknya pada anak lelakinya yang juga ikut berlari. Pak Udin menyiram api dengan cekatan. Setelah beberapa ember, api perlahan padam. Ruang dapur hangus. Sebagian atap bolong. Tapi yang paling penting, ayah selamat. Meski lengannya luka bakar ringan, dia masih sadar. Pak Udin segera membopong ayah. "Kita ke klinik sekarang. Gak usah banyak omong. Ayo!" Aku hanya bisa menangis sambil mengikuti mereka. Tubuhku gemetar, bukan karena hujan atau takut, tapi karena haru yang tak bisa dijelaskan. Di klinik, setelah luka ayah dibersihkan, Pak Udin menepuk pundakku. "Kamu anak kuat. Bapak kamu juga. Mulai sekarang, kalau butuh apa-apa jangan segan, ya." Aku menatapnya. "Terima kasih, Pak." Suaraku nyaris hilang oleh tangis. Sejak hari itu, Pak Udin berubah. Ia tak lagi membuang muka jika bertemu kami. Ia bahkan sering datang hanya untuk ngobrol, atau sekadar mengantar makanan sisa dari warung istrinya. Orang yang dulu paling menghindari kami, kini jadi orang pertama yang berdiri saat kami nyaris kehilangan segalanya. Dan aku mulai percaya, terkadang, dari api yang membakar, Tuhan menghadirkan cahaya baru. Hari itu hujan lagi. Tangga sekolah basah dan licin. Aku sedang membawa buku perpustakaan ke lantai atas saat langkah-langkah cepat mengejarku dari belakang. Suara yang sangat ku kenal. Diva, jangan buru-buru. Sepatumu bisa meleleh nanti kena air hujan." Ejek Reza sambil tertawa keras. Di belakangnya, Melinda dan teman-temannya ikut terkekeh. Aku diam, terus melangkah. "Berani-beraninya kamu kemarin lapor ke wali kelas soal tulisan di sepatumu ya?" Reza mendekat. Wajahnya penuh amarah yang dibuat-buat. Aku menoleh. Pelan. Takut. "Aku nggak lapor.
Bu guru yang lihat sendiri. Reza makin mendekat, dan aku bisa melihat niat jahat di matanya. Ia mendorong pundakku pelan, menguji keberanianku. Kali ini, biar kapok, biar tahu rasa. Reza mengangkat tangan, bersiap mendorongku lebih keras, ke arah tangga yang curam. Tapi tiba-tiba, cukup, Res. Sebuah suara berat tapi tenang menghentikan semua. Bayu, anak laki-laki pendiam yang selalu duduk di pojok kelas, yang jarang bicara, yang selalu sibuk dengan buku gambar dan pensil mekaniknya. Ia melangkah maju, berdiri di antara aku dan Reza. Jangan sentuh dia, katanya. Kali ini lebih keras. Kalian pikir kalian siapa? Hebat? Keren? Menertawakan orang yang udah jatuh. Suasana jadi hening. Bahkan Melinda pun terdiam. Udah keterlaluan, Res. Lanjut Bayu. Kalau kamu dorong dia dan dia jatuh, kamu mau tanggung jawab? Reza mendengus, tapi mundur perlahan. Gila, lo belain dia. Bayu hanya memandangnya tajam. Tak menjawab. Mereka pergi. Tak ada caci lagi hari itu. Aku berdiri mematung. Napasku masih tercekat. Buku-buku masih kugenggam erat. Bayu menoleh padaku, sedikit tersenyum. Kamu nggak apa-apa? Aku mengangguk pelan. Makasih. Sejak hari itu, Bayu tak pernah lagi duduk sendirian. Di kantin, dia selalu menyisakan satu tempat untukku. Di kelas, dia kadang menyelipkan gambar-gambar lucu ke dalam bukuku. Gambar sepatu dengan sayap, atau anak perempuan memegang palu sol. Kami jarang bicara, tapi aku tahu, Bayu ada. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya sendiri. Senja berubah kelam lebih cepat malam itu. Hujan rintik turun membasahi jalanan, menambah gelisah dalam dadaku. Jam sudah hampir 9 malam, tapi ayah belum juga pulang. Biasanya, sehabis menjajakan jasanya menyol sepatu keliling pasar, ia sudah duduk di teras rumah kami dengan teh hangat dan senyuman lelahnya. Tapi malam ini, kosong. Tak ada suara ketukan palu kecil. Tak ada seruan lembut. Diva, ayah pulang. Aku mulai panik. Dengan jas hujan yang kebesaran dan senter kecil, aku keluar. Berjalan menyusuri pasar yang hampir tutup. Menyapa para pedagang yang masih membereskan lapak. Bertanya satu persatu. Pak Rahmat? Tadi siang sih sempat lihat dia di dekat jembatan rel. Tapi udah lama, kata seorang ibu penjual sayur. Aku berlari ke sana. Lumpur menempel di kaki. Nafasku tersengal. Dada terasa sesak. Dan di sana, di pinggir rel yang gelap dan becek, di antara kardus-kardus bekas dan payung rusak, aku melihat tubuh kurus ayah tergolek lemas. Tak bergerak. Ayah! Aku berlari. Lututku langsung terjatuh di samping tubuhnya. Ku lepas helm dan jaketnya yang basah. Ayah! Bangun! Bangun! Ini Diva. Yah! Jangan tinggalin aku juga, jangan kayak ibu. Tangisku pecah seketika. Isak yang sudah lama ku tahan, meledak seperti gempa kecil di tubuhku yang lelah. Ayah menggeliat pelan. Matanya membuka sedikit. Div, maaf. Ayah capek tadi, pusing. Kenapa nggak makan? Suaraku gemetar. Kenapa maksa kerja terus? Ayah hanya tersenyum samar. Karena kamu masa depanku. Malam itu, dengan bantuan Pak Udin dan Bayu yang menyusul setelah aku telepon terbata, kami membawa ayah ke klinik. Kata perawat, ia pingsan karena kelelahan dan gula darah yang turun drastis. Aku duduk di samping ranjangnya semalaman, memegang tangannya erat. Dan di dalam pelukannya yang lemah itu, aku berbisik sambil menangis lirih. Tolong jangan tinggalkan aku juga, yah. Aku belum kuat tanpamu. Sejak malam itu, aku berjanji kalau dunia terlalu kejam untuk ayah, maka aku akan jadi tamengnya. Aku yang akan berdiri di garis depan. Aku, Diva, anak tukang sol sepatu,
yang tak akan lagi membiarkan orang yang kucintai roboh sendirian. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda lebih hangat, seolah semesta ingin memberi harapan baru. Di teras rumah kontrakan yang separuh hangus itu, kami membentangkan terpal bekas, meja lipat, kursi plastik, dan satu kotak peralatan sol jadi permulaan kecil kami. Di atas meja, berjejer lem sepatu berbagai merek, benang nilon, kain tambalan, dan palu kecil warisan ayah. Warung lem ini bukan sekadar buat jualan, kata Bude Nur sambil menggulung lengan bajunya. Ini tempat kamu bermimpi, Div. Bayu datang membawa selembar kertas besar. Poster hasil desainnya. Di tengahnya ada gambar sepatu yang sobek, dijahit dengan benang berwarna emas. Di bawahnya tertulis, "Jangan buang sepatumu. Tambal, rawat, cintai." Aku memegang poster itu dengan mata berkaca. Keren banget, Bey. Ini kayak perasaanku selama ini. Kita nggak harus membuang yang rusak, ya? Kadang yang rusak justru punya cerita paling kuat. Bayu mengangguk. Sepatu, kayak manusia juga. Luka bukan alasan untuk dibuang. Kami tempelkan poster itu di pagar rumah. Anak-anak sekolah lewat dan mulai berhenti. Beberapa mengintip penasaran. Sore itu, pelanggan pertama datang seorang bapak tua dengan sepatu bolong di ujungnya. "Masih bisa diselamatkan, Pak?" tanyanya pelan. Aku tersenyum lebar. "Bukan cuma bisa, Pak. Sepatunya akan terasa lebih hidup dari sebelumnya." Hari-hari selanjutnya, kami bekerja setiap sore selepas sekolah. Bayu mengajari aku membuat logo digital sederhana bertuliskan, "Diva Sol." Bude Nur masak camilan gratis untuk pelanggan. Bahkan Pak Udin, yang dulu acuh, kini ikut bantu mengantar sepatu ke pelanggan yang tak bisa jalan jauh. Warung lem itu mungkin kecil, tapi di sana, aku belajar banyak tentang keberanian, tentang merawat yang rapuh, tentang mencintai yang dianggap tidak layak. Dan di setiap ketukan palu kecil di sepatu-sepatu rusak itu, aku mulai mendengar gema cita-citaku sendiri. Bukan cuma ingin menyambung sepatu, aku ingin menyambung harapan. Mungkin, suatu hari nanti, dari tempat ini, akan lahir sesuatu yang besar namanya Roy. Penampilannya rapi, berjaket kulit dan berkacamata hitam. Dia datang ke warung kami dengan senyum lebar dan pujian beruntun. "Ini ide yang luar biasa, Mbak Diva. Sepatu tambalan dengan sentuhan cinta. Saya tertarik investasi." Aku yang belum pernah berurusan dengan dunia bisnis besar, sempat tergoda. Dia membawa proposal kerjasama, lengkap dengan presentasi dan rencana distribusi online. Katanya, ia bisa bantu kami memasarkan sepatu tambalan ke seluruh Indonesia. Aku sempat menatap Bayu, ragu, tapi Roy begitu lancar bicara, begitu meyakinkan. Selama beberapa hari, Roy sering datang. Ia memotret desain Bayu, mengambil sampel sepatu, dan pura-pura membantu kami merapikan sistem katalog. Tapi tak lama kemudian, Bayu menunjukkan layar ponselnya padaku dengan wajah marah. Di marketplace, ada toko baru bernama goldensteps.id, menjual desain sepatu yang persis seperti milik kami. Nama, jahitan, bahkan tagline pun ditiru. "Dia bajingan," desis Bayu, matanya berkilat. Aku datangi dia sekarang. Bayu sudah siap memukul Roy, tapi aku berdiri di depannya, menahan. "Kalau kita main kotor, kita sama saja kayak dia," kataku. Suaraku gemetar, tapi tegas. "Biar hukum yang bicara." Kami kumpulkan semua bukti foto, tangkapan layar, rekaman percakapan. Aku bawa ke polisi. Bude Nur menemani, menggenggam tanganku sepanjang jalan. Roy tak pernah muncul lagi. Kabarnya dia kabur keluar kota, membawa semua keuntungan dari penjualan curang itu. Aku hancur, tapi bukan karena kehilangan desain, bukan karena kerugian, tapi karena dikhianati oleh orang yang kuanggap datang membawa harapan.
Sejak hari itu, aku belajar satu hal, tak semua yang datang dengan senyum adalah teman. Tapi juga tak semua luka harus dibalas dendam. Karena dari pengkhianatan pertama itu, lahirlah tekad yang baru. Aku akan bangkit dengan kejujuran. Dan kali ini, tak akan kubiarkan siapapun mencuri mimpiku lagi. Aku tak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang Melinda. Sejak sekolah, dia selalu jadi duri di langkahku dan kini, duri itu tumbuh jadi belati. Melinda kini bekerja di sebuah perusahaan sepatu ternama. Foto-fotonya sering berseliweran di media sosial. Jas elegan, meja kantor mewah, dan caption penuh sindiran. Awalnya aku tak peduli. Tapi semuanya berubah ketika aku diumumkan sebagai peserta utama dalam acara UMKM lokal tingkat provinsi. Seleksi yang ketat, ratusan pendaftar, dan aku terpilih. Itu adalah kebanggaan. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk ayah, Bude, dan Bayu. Kami menyiapkan booth sederhana, menata sepatu tambalan yang kini sudah punya merek, Diva Steps. Aku bahkan sempat diwawancara oleh media lokal, mereka tertarik dengan kisahku. Tapi 3 hari sebelum acara dimulai, teleponku berdering. Suara dari panitia terdengar tegang. "Maaf, Mbak Diva. Kami mendapat keberatan dari pihak tertentu. Ada tuduhan bahwa desain sepatu Anda menjiplak milik PT Arum Leather, tempat salah satu pelapor bekerja. Kami harus tarik partisipasi Anda sampai masalah ini jelas." Dunia runtuh seketika. Dan ya, aku tahu siapa pelapornya. Melinda. Di media sosial, dia menulis panjang lebar, menyertakan gambar sepatu milik perusahaannya, dan membandingkan dengan milik kami. Jangan bangga kalau usaha cuma dari hasil meniru. Industri ini perlu orisinalitas, bukan belas kasihan. Tulisnya, disertai foto lamaku saat masih menjual di emperan jalan. Komentar-komentar menyebar cepat. Pantesan cepat naik. Kasihan banget kalau ini bener. Jiplakan kok dipuja. Bayu menggebrak meja. Kita harus lawan. Kita klarifikasi semua ini. Tapi aku hanya duduk, menatap sepatu yang kususun rapi di atas rak kayu. Tanganku gemetar, tapi hatiku mulai membentuk keputusan. Ini bukan hanya tentang reputasi. Ini tentang harga diri. Aku nggak akan diam, kataku pelan. Tapi aku juga nggak akan menjelekkan dia dengan cara yang sama. Kita akan tunjukkan kebenaran dengan karya, dengan langkah yang lebih kuat. Dan sejak hari itu, kami mulai menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pameran online, dengan kisah di balik setiap desain. Karena kalau mereka ingin mencuri kisahku, mereka harus tahu, kisah ini bukan milik pabrik manapun. Ini milik luka-luka yang sudah kupeluk sejak kecil. Hari itu, udara di aula pertemuan forum UMKM terasa berat. Semua mata tertuju pada panggung kecil tempat para peserta biasa memperkenalkan produk mereka. Tapi hari ini bukan presentasi produk. Ini panggung klarifikasi. Panggung pembuktian. Aku duduk di barisan belakang. Tangan dingin. Dada berdegup tak karuan. Sementara di depan, Bayu berdiri tegak. Kemejanya kusut. Tapi sorot matanya menyala penuh bara. "Nama saya Bayu. Saya tim desain Diva Steps. Dan saya ingin meluruskan tuduhan yang dilontarkan kepada rekan saya, Diva." Ia menatap tajam ke arah meja delegasi PT Arum Leather, tempat Melinda dan manajernya duduk dengan wajah dingin. Beberapa jurnalis sudah mengangkat kamera. Mic di tangan Bayu bergetar, tapi suaranya tidak gentar. "Saya membawa dokumen desain asli yang kami buat sejak tahun lalu," ujarnya sambil membuka map besar berisi sketsa tangan, tanggal pembuatan, dan cetakan digital dari software desain. "Semua desain ini sudah kami daftarkan hak ciptanya 2 bulan sebelum produk yang dituduhkan itu rilis." Seorang pria berkemeja hitam, manajer Melinda, berdiri, menyela dengan sinis. "Desain itu bisa saja dimodifikasi. Siapa yang bisa menjamin tidak ada inspirasi berlebih dari produk kami?" Bayu melangkah maju, menatapnya tanpa gentar.
Kalau soal inspirasi, semua desainer pasti punya referensi. Tapi apa perusahaan Anda juga punya video proses kami menambal sepatu di peran jalan? Atau coretan konsep dari tangan Diva saat kami masih jualan di lapak plastik? Karena kami punya. Ia menyalakan layar kecil yang menampilkan video lama. Aku dan Bayu duduk di bawah jembatan, menggambar sepatu dengan slogan, "Langkah dari luka." Di belakangku, aku mendengar desahan haru dari beberapa peserta. Ruangan hening. Bahkan manajer Melinda tak berkata apa-apa. Akhirnya, moderator forum berdiri. Kami sudah menyaksikan bukti-bukti yang disampaikan. Forum UMKM memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran hak cipta. Kami mengundang kembali Diva Steps untuk tampil dalam pameran final besok. Mataku panas. Bayu turun dari panggung, langsung menghampiriku. Kita nggak perlu berteriak untuk didengar. Diva, kita cukup jujur dan terus melangkah. Aku mengangguk pelan, memeluk map berisi desain itu. Untuk pertama kalinya setelah hari-hari penuh fitnah, aku merasa dunia kembali adil. Dan besok, aku akan berdiri dengan bangga, bukan hanya sebagai pengusaha kecil, tapi sebagai seseorang yang bertahan di atas kebenaran. Hari itu, suasana di toko kami agak sepi. Mungkin karena hari hujan, atau mungkin juga karena banyak yang lebih memilih belanja online. Aku sedang sibuk merapikan beberapa sepatu yang harus segera diperbaiki, ketika pintu toko terbuka dengan suara berdenting. Aku menoleh, dan mata kami langsung bertemu. Zah, aku hampir tak mengenalinya. Dulu, dia adalah teman sekelas yang selalu menjadikan hidupku neraka dengan ejekan dan bullying. Kini, ia mengenakan jas rapi dengan dasi bermerek, seolah seluruh dunia miliknya. Wajahnya lebih dewasa, namun tetap dengan senyum licik yang dulu selalu membuatku kesal. Diva, sapanya dengan suara tenang, seolah kami tidak pernah punya masa lalu yang penuh luka. Lama tidak bertemu. Kau masih menjalankan bisnis tambalan sepatu itu? Aku mengernyitkan dahi. Apa yang kau inginkan, Reza? Dia melangkah lebih dekat, lalu duduk di kursi depan meja kerjaku. Aku di sini untuk menawarkan sesuatu yang menguntungkan bagi kita berdua. Kami baru saja membuka lini bisnis sepatu baru, dan aku ingin kau bergabung dengan kami. Bisnismu sudah cukup berkembang, kan? Aku bisa bayar mahal. Kau tinggal duduk santai, dan kami yang akan menjalankan semuanya. Aku terdiam, menatapnya tanpa ekspresi. Tawaran yang datang dari Reza, seorang yang dulu pernah mengejekku habis-habisan, hampir terasa seperti lelucon pahit. Apa yang dia tawarkan sekarang hanyalah cara bagi dia untuk mengambil alih segala yang telah aku bangun, memanfaatkan titik lemahku. Terima kasih atas tawarannya, Reza. Jawabku, suaraku datar, tanpa emosi. Tapi tapak luka ini tidak untuk dijual. Reza terkekeh pelan, seolah tidak terpengaruh dengan penolakanku. Kau tidak paham, Diva. Ini bukan hanya soal uang. Ini tentang masa depan. Bisnismu akan lebih besar jika kau ada di bawah payung kami. Aku menarik napas panjang, menatap wajahnya dengan tatapan yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Aku tahu betul tentang masa depan, Reza, dan aku tahu apa artinya memperjuangkan sesuatu yang dibangun dari keringat dan darah. Tapak luka ini, setiap langkah yang kutempuh, adalah milikku. Tidak ada harga yang bisa membelinya. Dia diam sejenak, mungkin merasakan betapa teguhnya hatiku. Aku bisa melihat raut wajahnya yang mulai berubah. Kecewa. Kau akan menyesal, Diva, katanya akhirnya, berdiri dari kursi dan berjalan menuju pintu. Tapi aku harap, suatu saat nanti, kau bisa melihat betapa besar kesempatan ini. Aku mengangkat bahu, tidak peduli. Waktu yang akan menunjukkan segalanya. Reza, aku tidak butuh apa-apa dari orang sepertimu. Saat pintu tertutup dengan pelan, aku duduk di kursi, merenung. Tawaran Reza mungkin menggoda.
Tapi aku sudah tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada uang atau kesepakatan besar. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri, meski tapak-tapak itu penuh luka. Dan aku akan melangkah terus, tanpa menoleh, karena inilah jalanku. Malam itu sepi. Hanya suara angin yang terdengar di luar, dan sesekali langkah kakiku di lantai kayu saat aku merapikan beberapa sepatu yang baru selesai diperbaiki. Semua berjalan lancar hingga tiba-tiba terdengar suara keras, seperti benda jatuh atau dihantam dengan keras. Aku terkejut dan berlari keluar, membuka pintu gudang. Seketika, aku melihat batu-batu besar berserakan di halaman, dan di tembok gedung ada tulisan dengan cat merah yang mencolok, "Pergi kau, si bau lem." Dadaku berdebar kencang. Aku memandang tulisan itu dengan perasaan campur aduk, marah, takut, dan bingung. Aku tak pernah merasa begitu terancam. Apa yang mereka inginkan? Kenapa mereka terus mengganggu? Bayu yang sedang di dalam ruang kantor segera keluar ketika mendengar teriakan terkejutku. Wajahnya tampak serius. Matanya menyipit meneliti kondisi sekitar. Itu jelas ancaman, Diva. Mereka tak akan berhenti sampai kau mundur, katanya pelan. Namun ada ketegasan dalam suaranya. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Itu jelas ulah Reza. Mereka ingin menakut-nakuti kita. Tapi aku tak akan mundur. Aku merasa marah. Namun rasa takut itu juga tidak bisa kuhilangkan begitu saja. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya lemah. Aku harus lebih keras, lebih kuat dari ini. Bayu mengangguk dan langsung mengambil tindakan. Aku akan pasang CCTV di sekitar gudang. Mereka harus tahu bahwa kita tidak akan tinggal diam. Kami melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun seperti yang sudah kami duga, bukti yang kami miliki tak cukup kuat. Wajah pelaku memang jelas terlihat, tapi tak ada identitas yang bisa dihubungkan langsung. Polisi berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi mereka tak bisa menjamin apa-apa. Ini tidak akan berhenti sampai kita bangkit, Diva. Bayu berkata dengan suara berat. Mereka pikir mereka bisa menakut-nakuti kita, tapi kita akan terus berjalan. Mereka hanya akan tahu siapa kita saat kita mencapai puncak. Aku menatap Bayu dengan mata penuh keyakinan. Aku tidak akan mundur. Ini adalah usahaku, dan aku akan berjuang untuk itu. Reza bisa mencoba mengintimidasi kami, tapi dia tak akan pernah bisa menghentikan langkah kami. Bayu tersenyum tipis. Betul, kita tak akan pernah menyerah. Dengan tekad yang semakin kuat, aku tahu jalan ini tak akan mudah. Tapi aku siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena aku tak akan membiarkan orang-orang seperti Reza merusak apa yang sudah kubangun. Hari itu, langit terlihat kelabu. Awan mendung menutupi matahari yang biasanya cerah, seakan turut berduka. Aku duduk di samping Bude Nur di rumah sakit, memegang tangan tuanya yang mulai dingin. Dia terkulai lemah, wajahnya pucat, dan nafasnya semakin berat. Mata kami bertemu, dan meski bibirnya tak bisa lagi berbicara, aku tahu apa yang dia rasakan. Sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya, seolah memberi isyarat bahwa dia sudah siap. Bude, tolong jangan tinggalkan aku, bisikku. Air mata jatuh begitu saja. Aku belum siap tanpa Bude. Aku belum bisa jalan sendiri. Bude hanya menggenggam tanganku dengan sisa kekuatannya. Sebelum akhirnya menutup mata untuk selamanya, dia mengucapkan kalimat terakhir yang akan terus menghantui hatiku. Jangan pernah berhenti melangkah, Diva. Tapak luka MU adalah kekuatanmu. Teruslah berjalan, meski tanpa aku. Aku terdiam, seakan kata-kata itu menembus jantungku. Rasa kehilangan yang mendalam itu datang begitu mendalam, mengoyak rasa yang sudah sekian lama aku pelihara. Rasanya seperti dunia ini berhenti berputar sejenak. Ayah sudah tak ada. Bude Nur kini pergi. Aku sendiri, sebatang kara di dunia yang seakan tak memberi tempat bagi orang seperti kami.
Hari-hari setelah kepergian Bude Nur berjalan lambat. Aku merasa kosong. Setiap sudut rumah terasa begitu sepi. Bisnis rafood yang selama ini kupelihara dengan penuh perjuangan pun terasa jauh dari jangkauanku. Ada momen-momen aku hampir menyerah. Aku ingin melepaskan semuanya, meninggalkan dunia ini, yang terasa penuh dengan kebencian dan pengkhianatan. Tapi kemudian, seperti ada seseorang yang memanggilku, seseorang yang tak pernah berhenti percaya padaku. Diva, kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu menyerah sekarang? Suara Bayu terdengar lembut namun tegas. Aku menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Semua perjuanganmu, semua luka yang sudah kamu jalani, akan sia-sia. Kamu tahu itu, kan? Aku mengangguk pelan. Namun tak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Aku ingin menangis lagi, ingin merasakan rasa kehilangan itu dengan sepuasnya. Tetapi Bayu, yang selalu ada di sampingku, menarikku dalam pelukannya. Jangan biarkan semua yang kamu bangun berakhir begitu saja. Diva, Bude Nur ingin kamu melanjutkan perjalanan ini. Dia ingin kamu jadi lebih besar, bukan menyerah di tengah jalan. Pelukan Bayu terasa hangat. Meski aku tahu tak ada yang bisa menggantikan kepergian Bude Nur. Tapi ada kebenaran dalam kata-kata Bayu. Bude Nur tak ingin aku berhenti. Dia ingin aku terus melangkah, terus berjuang. Aku merasakan sesuatu dalam dadaku yang perlahan mulai menumbuhkan kembali semangat yang hampir padam. Aku menatap Bayu. Mataku yang penuh air mata berkata lebih banyak daripada kata-kata yang tak bisa kuucapkan. Kita lanjutkan, Bayu. Kita teruskan rafood. Untuk Bude Nur. Untuk semua orang yang percaya pada kita. Bayu tersenyum. Meski aku tahu senyum itu tak lepas dari kesedihan yang sama. Betul, Diva. Kita akan terus berjalan. Apapun yang terjadi. Hari itu, aku tahu perpisahan dengan Bude Nur bukanlah akhir dari segalanya. Dia mungkin telah pergi, tetapi ajarannya tetap hidup di dalam diriku. Tapak luka yang dulu terasa menyakitkan, kini menjadi pijakan yang kuat untuk masa depan. Aku akan terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan batu dan duri. Tapi aku tak akan pernah menyerah. Tidak lagi setelah kepergian Bude Nur. Aku merasa seperti dunia ini tak lagi memberikan banyak ruang untuk bernafas. Namun, dalam hati, ada suara kecil yang terus menyemangati. Suara yang berasal dari pelajaran hidup yang telah diberikan oleh Bude, ayah, dan mereka yang tak pernah berhenti memberi dukungan meskipun hidup tak pernah mudah. Aku tahu, untuk mewujudkan impian rafood menjadi lebih besar, aku harus membuat langkah besar. Aku tak bisa lagi hanya berjualan di pinggir jalan atau mengandalkan warung kecil. Aku harus berani melompat, mengambil risiko. Pinjaman koperasi yang aku ajukan akhirnya disetujui. Meskipun tak banyak, cukup untuk menyewa tempat kecil di pinggiran kota, yang bisa aku ubah menjadi pabrik produksi sepatu kecil pertama. Momen itu begitu emosional, seperti mimpi yang akhirnya bisa dijangkau. Walaupun terasa seperti beban berat yang harus diangkat sendirian. Tempat itu, meskipun kecil dan sederhana, memberi ruang untuk memulai. Aku merenung saat pertama kali memasuki pabrik itu, memandang ruang kosong yang kemudian akan dipenuhi dengan suara mesin jahit, ketukan palu, dan para karyawan yang penuh semangat. Aku teringat betapa ayah dulu bekerja keras dengan hanya modal keterampilan dan tangan kosong. Kini, aku akan mengikuti jejaknya. Tapi kali ini, aku membawa orang-orang yang juga membutuhkan kesempatan. Karyawan pertama yang aku pekerjakan adalah orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Pengamen, pemulung, dan mereka yang hanya memiliki sedikit harapan untuk masa depan. Aku ingin memberi mereka lebih dari sekadar pekerjaan. Aku ingin memberi mereka kesempatan untuk berdiri dengan kepala tegak. Setiap orang di pabrik itu punya cerita. Cerita tentang jatuh bangun dalam hidup mereka. Namun di sini, di rafood, kami saling menguatkan, berbagi mimpi yang sama. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan, Diva, ujar Joko,
salah satu karyawan yang dulunya hanya seorang pengamen yang hidup di jalanan. Saat pertama kali datang, dia ragu-ragu dan tampak takut-takut. Namun, setelah beberapa bulan bekerja, dia menunjukkan potensi yang luar biasa dalam hal desain dan produksi sepatu. Saya nggak pernah berpikir bisa kerja di tempat seperti ini. Terima kasih, Diva. Air mata menggenang di mataku. Aku tahu perjuangan kami baru dimulai, tapi langkah pertama ini adalah bukti bahwa aku tak sekadar menghidupi mimpiku, tapi juga memberi hidup kepada orang lain. Di tempat kecil ini, kami membangun masa depan, satu sepatu dan satu impian pada satu waktu. Di hari pertama produksi, kami berhasil menghasilkan 100 pasang sepatu, sepatu pertama yang keluar dari pabrik Rafoot. Aku memegangnya dengan tangan bergetar, menyadari bahwa inilah langkah awal dari segala yang akan datang. Sepatu-sepatu itu bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga simbol keberanian, ketekunan, dan harapan baru. Tak ada yang tahu bahwa dari tempat kecil ini, kami akan mengguncang dunia. Tapi, yang pasti, Rafoot telah lahir dengan tujuan yang jelas, untuk mengubah kehidupan, baik itu kehidupan orang yang mengenakan sepatunya, maupun kehidupan orang-orang yang bekerja di belakangnya. Aku menatap hasil kerja kami, merasa bangga meski tahu masih banyak tantangan yang menanti. Namun, disinilah aku dan kami berdiri, siap untuk melangkah lebih jauh. Langkah pertama sudah diambil, dan tak ada yang bisa menghalangi kami lagi. Hari itu, pameran UMKM menjadi ajang yang lebih dari sekadar menunjukkan produk. Ini adalah ujian bagi Rafoot, dan juga, entah bagaimana, ujian bagi diriku sendiri. Aku berdiri di tengah keramaian, dikelilingi oleh logo besar Rafoot yang terpampang di berbagai tempat, di banner, di meja pendaftaran, bahkan di sepatu yang dipajang dengan bangga di etalase. Aku tahu, hari ini adalah puncak dari perjuangan panjang yang penuh dengan rintangan dan penindasan. Di tengah keramaian itu, mataku menangkap sosok yang tidak asing. Melinda. Dia berdiri di depan stand kami, tatapannya tajam, matanya menyusuri setiap detail sepatu yang aku buat. Aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya, seolah tak percaya bahwa gadis tambalan yang dulu sering dia ejek kini berdiri tegak dengan produk yang tidak bisa dianggap remeh. Aku berjalan mendekatinya, hati berdebar. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu, saat dimana segala cemoohan dan penghinaan yang pernah aku terima dari dirinya bisa kulawan dengan cara yang lebih elegan. Melinda, kataku, suaraku sedikit bergetar, tapi aku berusaha keras untuk tetap tegar. Terima kasih sudah menertawakanku dulu. Tertawamu jadi bahan bakarku. Tanpa itu, aku mungkin tak akan pernah sampai di sini. Melinda menatapku dengan mata yang sulit kubaca. Aku bisa melihat sedikit kebingungannya, seperti dia tidak siap untuk mendengar kata-kata itu. Ada kepedihan, tapi juga rasa malu yang mencoba disembunyikan dengan tatapan dingin. Dia hanya menunduk, tak bisa berkata-kata. Semua rasa sakit yang pernah dia sebabkan, semua hinaan yang pernah dia lontarkan, seolah lenyap begitu saja di hadapanku. Aku tak merasa bangga, tapi lebih merasa lega. Lega karena aku telah berdiri dengan kekuatanku sendiri, tanpa harus menunggu pengakuan darinya. Aku melangkah mundur, meninggalkan Melinda di sana, yang hanya bisa diam dan melihat semua yang telah aku capai. Tak ada kata maaf atau permintaan untuk memperbaiki kesalahan. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak perlu lagi membuktikan apapun kepadanya. Dia yang dulu menindasku, kini diam di hadapanku, mengakui bahwa langkahku tak bisa disangkal. Pameran itu berjalan dengan lancar. Banyak orang yang tertarik dengan sepatu-sepatu Rafoot, dan banyak pula yang ingin bekerja sama. Namun, meskipun aku meraih kesuksesan di sana, di hati, aku merasa ringan. Tidak ada lagi amarah atau dendam. Semua itu telah aku ubah menjadi kekuatan, dan sekarang aku bisa melihat ke depan, melangkah tanpa beban. Melinda mungkin merasa kalah, tapi aku tidak ingin merayakan kemenangan ini dengan kebencian. Aku hanya ingin melanjutkan perjalanan ini,
Lebih kuat dan lebih bijak dari sebelumnya. Hari itu, langit cerah, seolah merestui segala yang terjadi. Aku berdiri di depan ribuan orang yang berkumpul di lapangan terbuka, di tengah kota, untuk menyaksikan acara terbesar yang pernah aku buat. Tapak Harapan. Sebuah acara yang bukan hanya tentang sepatu, tetapi juga tentang perjuangan, keberanian, dan harapan yang tak pernah padam. Di sepanjang lapangan, banner dan poster bertuliskan, Tapak Harapan, menghiasi dinding dan tiang. Meja-meja dipenuhi dengan sepatu-sepatu rafut yang siap dibagikan kepada anak-anak dari keluarga miskin, para korban bullying, dan mereka yang merasa terpinggirkan oleh masyarakat. Ini adalah momen yang sudah lama aku impikan, sebuah cara untuk memberi kembali, untuk membuktikan bahwa tidak ada yang terlupakan, bahwa setiap luka yang kita alami bisa menjadi tapak untuk melangkah lebih jauh. Saat aku naik ke panggung, jantungku berdegup keras. Di tangan kiriku, aku menggenggam sepatu tambalan pertama yang pernah dibuat oleh ayah. Sepatu itu sudah kusimpan dengan hati-hati selama bertahun-tahun, sebagai simbol dari segala yang telah aku lalui, dari setiap tetes keringat dan air mata yang telah menuntunku sampai ke titik ini. Aku memandang kerumunan orang yang menunggu dengan harap. Mereka terlihat penuh semangat, berbaris dengan harapan akan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berarti dari sekadar sepatu baru. Aku bisa melihat di wajah mereka keinginan untuk bangkit, untuk berubah, untuk melangkah lebih jauh daripada kemiskinan dan cemoohan yang pernah mereka terima. Aku memegang mikrofon dan menghadap ke hadapan mereka. Ini bukan akhir, kataku. Suaraku menggema di antara kerumunan. Ini langkah baru. Aku berhenti sejenak, menatap sepatu tambalan yang ada di tanganku. Dari sepatu ini, dari setiap tambalan yang dibuat dengan tangan ayahku, aku belajar bahwa luka bukanlah hal yang harus ditakuti. Luka adalah tapak yang menunjukkan kita bisa bertahan. Kita semua punya hak untuk bermimpi, untuk melangkah, dan untuk berharap. Ada haru yang meresap dalam kata-kataku. Aku menoleh ke arah anak-anak yang berdiri di barisan depan, menatap dengan penuh antusias. Mereka adalah alasan kenapa aku berdiri di sini. Mereka yang, mungkin, suatu hari nanti akan mengenang hari ini sebagai titik balik mereka. Hari di mana mereka merasa tidak lagi terpinggirkan. Hari di mana mereka bisa berjalan dengan bangga. Ini untuk kalian, lanjutku dengan suara yang sedikit tercekat. Untuk kalian yang pernah merasa tidak layak, yang pernah merasa dipandang sebelah mata, hari ini kita berdiri bersama, dan kita akan terus melangkah bersama. Aku meletakkan sepatu tambalan itu di meja, lalu melanjutkan pembagian sepatu. Setiap anak yang menerima sepasang sepatu baru, melihatnya dengan mata berbinar. Mereka tersenyum lebar, seolah mendapatkan lebih dari sekadar barang, tetapi juga sebuah pengakuan bahwa mereka penting, bahwa mereka memiliki tempat di dunia ini. Saat acara berakhir, aku berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh wajah-wajah penuh kebahagiaan dan semangat baru. Aku merasa, meskipun perjalanan panjang ini belum sepenuhnya selesai, aku sudah mencapai sesuatu yang lebih berarti daripada sekadar kesuksesan bisnis atau kemenangan pribadi. Hari itu, Tapak Harapan, bukan hanya acara, tetapi sebuah simbol. Simbol bahwa tak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Tak ada impian yang terlalu tinggi untuk digapai. Dan tak ada hati yang terlalu hancur untuk diperbaiki. Aku menggenggam erat tangan Bayu yang berdiri di sampingku. Kita berhasil, Bayu, kataku pelan. Ini baru awal. Dan aku tahu, langkah-langkah ini akan terus berlanjut, membawa kami ke tempat yang lebih baik, lebih tinggi, dan lebih penuh harapan. Dari lorong bau lem dan hinaan, aku melangkah sejauh ini. Setiap langkah yang terasa berat, setiap luka yang dulu mengiris hati, kini mengalirkan kekuatan yang tak terhingga. Aku tak lagi takut akan cemoohan, tak lagi peduli pada suara-suara yang merendahkan. Aku tahu, setiap tetes keringat dan air mata yang tumpah selama perjalanan ini telah membentukku menjadi siapa aku sekarang. Dulu, tapak-tapak luka itu membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Tapi kini,
Tapak-tapak itu adalah jejak keberanian, kekuatan, dan impian yang terus mengarah pada masa depan yang lebih terang. Setiap inci dari perjalanan ini mengajarkan bahwa luka bukanlah akhir, melainkan sebuah awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih berarti. Aku tak akan pernah melupakan ayah, yang dengan sepatu tambalannya, mengajarkan aku untuk selalu bangkit. Bude, yang datang membawa harapan di tengah kesulitan. Bayu, yang selalu ada di saat aku membutuhkan seorang teman sejati. Dan mereka yang pernah menyakitiku, yang membuatku tahu bahwa aku harus berjuang lebih keras, lebih bijak, dan lebih teguh dalam menghadapi dunia. Tanpa mereka, aku tak akan tahu siapa diriku sebenarnya. Tanpa mereka, aku mungkin akan tetap menjadi gadis kecil yang takut melangkah. Tapi sekarang, aku berdiri dengan tegak, bangga akan setiap langkah yang telah aku ambil. Aku adalah Diva, anak tukang sol, pemilik pabrik rafut. Dari tempat yang penuh bau lem dan luka, aku melangkah ke dunia yang penuh harapan dan kesempatan. Dan kini, aku adalah tapak dari luka yang tak pernah padam. Tapak yang akan terus menuntun langkahku menuju masa depan yang lebih baik. Karena luka itu bukanlah beban, melainkan landasan yang menjadikanku kuat. Aku bukan hanya Diva yang dulu takut. Aku adalah Diva yang kini siap melangkah lebih jauh, dengan harapan yang tak pernah padam.